Fayansahullahu ma yulqis syaitan. Lalu kemudian Allah lah. Akan tetapi di sini Allah lah yang akan menghilangkan, yang akan menghapus apa-apa yang telah didatangkan syaitan dengan syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, pemirsa dimanapun berada, insyaallah dalam kesempatan hari ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Hajj, yaitu surah ke-22 dari ayat 52 insyaallah hingga ayat yang ke-54. Dalam kehidupan manusia, setan adalah makhluk yang diciptakan untuk menggoda kehidupan manusia. Sekalipun setan ini adalah sifat yang mensifati makhluk Allah, dan fungsi daripada sifat yang buruk yang dikenal dengan setan adalah sifat yang selalu menggoda kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad bukanlah semata-mata mengutus untuk tidak dapat kita ambil pelajaran dari apa yang telah Allah utus. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, di dalam ayat yang ke-52, Allah mengungkapkan dengan kalimatnya, "Wa ma arsalna min qablika." Dan sekali-kali kami tidaklah mengutus sebelum engkau ya Muhammad min rasulin wala nabiyyin, baik dari seorang rasul maupun dari seorang nabi, illa, kecuali idza tamanna, apabila dia berkeinginan melakukan sesuatu. Di dalam tafsir Ali As-Sabuni menyebutkan idza ahabba syai'an, apabila dia mencintai sesuatu, apabila dia hawiyatuhu, ada keinginan-keinginan yang muncul dalam dirinya. Lalu apa? Alqas syaitanu fi umniyatihi, maka Allah akan masukkan syaitan dalam keinginan-keinginannya tersebut. Artinya di sini adalah Allah akan memasukkan dalam kehidupannya godaan-godaan yang akan menggoda kehidupan manusia. Fayansahullahu ma yulqis syaitan. Lalu kemudian Allah lah. Akan tetapi di sini Allah lah yang akan menghilangkan, yang akan menghapus apa-apa yang telah didatangkan syaitan dengan syarat. Ketika manusia mampu berada untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan segala bentuk kebatilan. Dalam Safatut Tafasir menyebutkan, yuzilu wa yubtilallah ma yulqis syaitan minal wasawis. Jadi Allah lah yang akan menghilangkan, Allah lah yang akan membatalkan, menafikan apa yang menjadi kehendak syaitan dari segala bentuk godaan-godaan di saat manusia menginginkan sesuatu. Tsumma yuhkimullahu ayatih. Lalu kemudian Allah lah yang akan menghukumkan, menetapkan, menguatkan dengan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijak. Artinya di sini apa? Nabi Muhammad di tengah-tengah ujian dalam kehidupannya, tentunya Nabi Muhammad diuji dengan berbagai macam godaan. Dan ayat ini menjadi penghibur, at-tasliyah. Ayat ini menjadi sesuatu yang menguatkan dakwah Nabi Muhammad. Ketika umat yang diajak kepada kebenaran, umat yang diajak untuk berada dalam hidayah Allah, lalu kemudian umat ini tidak berkeinginan mengikuti hidayah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak mengikuti keimanan yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad karena syaitan, maka Allah lah yang akan menjaga, Allah lah yang akan menghibur Nabi Muhammad, sehingga segala bentuk keinginan-keinginan yang terjadi pada seorang Nabi, khususnya Nabi Muhammad, maka keinginan itu akan terhilangkan. Nah, sahabat pemirsa sekalian, pernahkah kita berpikir dalam hidup ini
terlalu banyak godaan-godaan kehidupan dunia. Terlalu banyak keindahan yang selalu akan kita ambil. Tapi yakinlah, ketika kita berpijak seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad, selalu mengajak orang beriman, mengajak orang beribadah, mengajak orang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Insya Allah, Allah yang akan menghilangkan, Allah yang akan menghapuskan, Allah yang akan membatalkan segala bentuk keinginan-keinginan dari godaan nafsu syaitan. Selama manusia tetap berpegang teguh kepada apa yang telah Allah perintahkan untuk kehidupannya. Di ayat yang ke-53, Allah berfirman untuk kita, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyah qulubuhum. Artinya apa di sini? Dialah Allah yang telah menjadikan apa-apa yang telah dibuat oleh syaitan itu sebagai fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Jadi syaitan itu dijadikan oleh Allah sebagai fitnah, ujian, cobaan kepada orang-orang yang hatinya selalu marad. Di dalam hatinya ada sesuatu yang menyakitkan. Di dalam hatinya ada sesuatu yang mendatangkan keraguan. Ali As-Sabuni menyebutkan fitnatan lil munafiqin alladzina fi qulubihim syakkun wartiyab. Jadi ini adalah fitnah bagi orang-orang munafik yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya ada syak, ada keraguan, irtiyab, ada kebimbangan. Pernahkah kita bimbang? Pernahkah kita berada dalam keraguan? Hati-hati. Setan selalu akan menggoda orang-orang yang selalu berada dalam keraguan. Setan akan selalu menggoda orang-orang yang selalu hatinya selalu was-was, bimbang, tidak pernah istiqamah, selalu berada dalam ketakutan. Nah, lalu kemudian Allah menyebutkan dengan kalimat berikutnya, wal qasiyah qulubuhum, yaitu orang-orang yang hatinya selalu tertutup. Orang-orang yang di dalam hatinya dia bersikap al-qasiyah, keras. Orang yang keras adalah orang yang tidak pernah mau berlaku berlemah lembut. Dia menutup diri dari apa yang ada di lingkungannya. Ali As-Sabuni menyebutkan fitnatan lil kafirin. Al-kafirun dari kata-kata kafar, yaitu orang yang menutup diri. Berarti dia tidak pernah mau membuka diri menerima kebenaran. Lil kafirin alladzina la talinu qulubuhum li dzikrillah. Jadi orang yang menutup diri, orang yang bersikap keras, dan dia tidak pernah mau berzikir kepada Allah. Subhanallah. Wahum khawasun minal kuffar. Ayat ini diperuntukkan khusus kepada orang-orang kafir. Pernahkah kita mengingat siapa di antara kaum kafir Quraisy yang selalu menentang dakwah Rasulullah? Mereka orang munafik, mereka orang-orang kafir, mereka orang yang berjiwa keras. Lihat seperti Abu Jahal, Amr bin Hisham. Lihat seperti An-Nadhr bin Harith. Dia adalah orang-orang yang tidak pernah mau mengikuti ajakan Rasulullah. Tetapi dengan sikap keras, dengan kezaliman yang dilakukan, dengan kemunafikan, kekafiran yang dikerjakan, mereka lah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan kehidupan mereka dari godaan syaitan. Wa inna dzalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan sungguh benar-benar orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka lah orang-orang yang selalu berada dalam permusuhan yang amat jauh. Ayat 53 mengantarkan kepada kita, untuk apa Allah turunkan syaitan? Allah turunkan syaitan ini sebagai penggoda. Penggoda yang menguji kehidupan manusia. Diuji kehidupan kita agar hati kita ini mau melihat di mana sebenarnya kebenaran. Bukankah kebenaran itu ketika kita berpegang kepada keimanan? Bukankah kebenaran itu ketika kita berpijak kepada hidayah Allah? Tapi orang-orang yang tidak pernah mau mengikuti keimanannya kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah mau mencari petunjuk Allah, orang-orang yang selalu menutup dirinya mereka dari kebenaran, orang-orang yang selalu berwajah dua, dan mereka selalu berpikir untuk kebenaran dari akal manusia mereka, nafsu syaitaniyah mereka. Mereka lah orang-orang yang selalu berada dalam godaan syaitan, dan mereka lah orang-orang yang selalu menjadi musuhnya Allah. Di ayat ke-54
Allah menegaskan untuk kita dengan kalimat yang indah. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Dan hendaklah, ada lam di depan di sini, lam ta'kid. Lam yang menegaskan, yang menguatkan. Untuk apa seharusnya kita bersikap? وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ, dan hendaklah, dan supaya, dan agarlah orang-orang yang telah didatangkan kepadanya ilmu. Utu al-ilmu, orang yang telah diberikan kepadanya ilmu. Apa ilmu di sini? Tentunya ilmu yang mengantarkan kita kepada keyakinan, yang mengantarkan kita kepada kebenaran, yang mengantarkan kita kepada petunjuk agama Allah. Annahu al-haq, bahwasannya Al-Quran inilah sumber segala kebenaran. Min rabbika, dari Rabbmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir menyebutkan, وَلْيَعْلَمَ أَهْلَ الْعِلْمِ, dan hendaklah kelompok orang-orang yang berpengetahuan, hendaklah mereka mengerti, memahami, anna Al-Quran, bahwasanya Al-Quran al-haqqun nazil min indillahi ta'ala, kebenaran yang benar-benar telah diturunkan oleh Allah dari segala bentuk yang menghapuskan segala bentuk kebatilan. Lalu kemudian ayat tersebut, fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum. Lalu kemudian mereka berada dalam keadaan mengimani. Mereka kemudian beriman dan hati mereka selalu berada dalam ketundukan. Takhsha wa taskunu lahu qulubuhum. Hatinya menjadi khusyuk, hatinya menjadi tenang. Siapa hati ini? Yang mereka beriman kepada Allah. Pemilik hati yang tenang, pemilik hati yang khusyuk adalah orang-orang yang selalu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan yang diturunkan oleh Allah. Yang ini adalah bi khilafin min qalbihi marad. Jadi bertentangan, tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang hatinya sakit. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendatangkan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yang petunjuk tersebut mengantarkan mereka kepada jalan yang lurus. Pemirsa, sahabat muslim dimanapun berada, ayat 54 mengajak kita agar kita tidak seperti golongan orang-orang yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat yang ke-53. Mereka orang-orang yang hatinya tertutup, mereka orang-orang munafik, mereka orang-orang yang tidak pernah mau mencari kebenaran, mereka orang-orang yang selalu berada dalam godaan syaitan. Maka sekali-kali jangan pernah hati kita berada dalam keraguan, baik ketika kita berbicara rezeki, kita berbicara keluarga, ketika kita berbicara tentang pekerjaan, ketika kita berbicara tentang pahala, tentang dosa. Tidak boleh ada keraguan selama Al-Quran di dalam ayat yang ke-54 menjadi petunjuk yang membuka kehidupan kita untuk menata dan melihat kebenaran. Pandanglah, lihatlah, bukalah mata hati kita. Yakinkanlah kalau kebenaran benar-benar Allah gambarkan di dalam ayat ke-54, kebenaran yang bersumber dari Al-Quran, bukan kebenaran yang bersumber dari godaan syaitan, dari segala bentuk ajakan keburukan yang mengantarkan manusia nantinya akan berada dalam kerugian. Jikalau Nabi Muhammad SAW dibanggakan, dibahagiakan, dimotivasi kehidupannya, tidak seperti para kehidupan umat-umat terdahulu, tidak seperti para nabi-nabi dan rasul terdahulu, tetapi Rasulullah menghibur. Godaan syaitan itu sudah terjadi sejak sebelum engkau ya Muhammad diutus ke muka bumi. Ini menunjukkan bagaimana kita seharusnya bersikap seperti sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita tentang kebenaran, yang membukakan hati kita dengan petunjuk yang dibawa Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dijauhkan dari godaan syaitan, dan semoga kita digolongkan dengan ahlu al-ilmi, seperti alladzina utu al-ilma, orang-orang yang sudah didatangkan kepadanya pengetahuan,
Sehingga dengan pengetahuan Al-Quran ini, kita mampu membedakan. Kita mampu bersikap. Tidak seperti sikap orang-orang yang selalu melakukan kezaliman, yang menentang kebenaran. Tetapi dengan keilmuan yang kita miliki, dengan Al-Quran yang menjadi sumber hidayah, kita diluruskan menjadi orang-orang yang as-sirat al-mustaqim. Orang yang selalu berjalan pada jalan yang lurus. Billahi taufiq. Mudah-mudahan ini memberikan semangat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.